bagaimana kamu ngelihat sesuatu yang ada di depan mata kamu. Itu yang bedain. Tahu red card theory gak? Tahu ya? Go ahead. Jadi teman-teman, red card theory itu adalah ketika aku tanya sekarang, hari ini kamu udah lihat berapa mobil merah? Mungkin kamu nggak tahu, mobil merah gitu. Kamu nggak perhatiin. Tapi ketika aku ganti situasinya, untuk setiap mobil merah yang kamu lihat, aku akan kasih kamu 10 juta. Gitu. Kamu akan perhatiin tuh mobil merah. Bahkan apa? Bahkan kamu akan cari. Karena kamu tahu setiap kali kamu lihat mobil merah, kamu akan dapat 10 juta. Akhirnya sepanjang perjalanan, sepanjang hari ini, fokusmu cuma cari mobil merah. Bahkan kamu gak sadar ada mobil warna lain. Karena kamu benar-benar cuma fokus ke mobil merah itu. Dan itu, jadi ketika kita fokusnya kepada hal baik di orang, ya contohnya, ya kita akan fokusnya ke hal baiknya dia. Makanya ada quotes yang bilang cinta itu buta gitu. Karena ketika kita udah sayang sama nih orang, kita fokusnya ke baik-baiknya doang. Buruk-buruknya kita nggak lihat gitu. Benar. Dan sebaliknya ketika kita udah nggak suka sama seseorang, dia mau baik sekalipun kita udah nggak bisa lihat. Benar. Kita fokusnya ke buruk-buruknya dia gitu. Itulah red card theory. Artinya apa? Otak kita itu bisa kita latih. Fokusnya itu bisa kita set. Fokus kemana gitu. Nah, ya aku lihat ketika orang kayak kita ini yang suka manifest atau yang percaya sama mimpi kita tuh akan melihat kesempatan terus gitu. Meskipun ada masalah, meskipun ada rintangan, kita lihat, oh ini ada kesempatannya nih gitu. Oh ini ada, pasti bisa nih gitu. Tapi orang yang mungkin gak seyakin itu, mereka akan melihatnya, wah ini mah masalah besar nih. Wah ini mah gak bisa sih kalau kayak gini gitu. Akhirnya di situ bedanya. Dan kemarin aku sempat baca satu riset, jadi ada di otak kita tuh ada namanya kalau salah namanya Reticular Activating System atau RAS. Itu adalah kayak semacam filter di otak kita untuk ngefilter informasi yang begitu banyak, yang bikin kita tuh sadar kalau kita dipanggil, kalau nama kita dipanggil tuh kita disebut di saat lagi rame-rame. Kan banyak banget tuh suara kan. Tapi ketika dipanggil Jerome gitu, aku jadi sadar gitu. Nah itu ada bagian otaknya yang khusus untuk menangkap informasi itu, menangkap informasi yang penting. Yang artinya ketika kita fokus atau red card theory ini, itu berhubungan sama itu bro. Jadi kita ngaktifin otak kita untuk fokus pada peluang, fokus pada opportunity-nya, ya, fokus pada kesempatan-kesempatannya itu. Sehingga kita melihat things too differently. Jadi ada dua orang, yang satu misalnya dia fokus pada baik-baiknya dan fokus pada yang ini fokus pada masalahnya.